Balik lagi sama Basecamp di part 2 PDKT. Bener ya, PDKT ya. Hmm, hmm. Tadi sebelumnya kita udah ngomongin masa-masa mereka PDKT ya kan. Sekarang gua mau ngomongin gimana PDKT versi lo yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada cowok seperti apa yang PDKT ke lo, itu pasti lo terima. Cara cara buat mendekati lo. Paham gak? Cara buat Jadi nge-reach lo mikir banget. nih gue. Iya. Jadi lu paling suka diapain, lu paling suka diapain gitu. Skenarionya, skenarionya. Hmm, hmm, Win, gak coba tahu ngomong ya. Win. Siapa tahu nggak kedengeran. Ya. Halo, 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 halo. Halo, halo, Oke, halo. ya, lanjut, lanjut. Gue kira Hmm. Windy nggak kedengeran. Gue malah jadi gimana ya? Gue nggak merasa karena kayak gimana ya? Menurut gue PDKT tuh kayak bukan nggak penting ya, tapi kayak gimana ya? Kayak biasa aja sih. Yang penting gue sama dia ngobrolnya nyambung dulu. Oh, Itu gue kalau ah PDKT. itu maksud gue itu. Minimal ada standarnya kan, kayak gitu. Heeh, nyambung Nyambung kayak dulu. kayak gue jujur gue pribadi gue orangnya suka banget ngobrol. Oke. Walaupun obrolan itu nggak harus yang kayak terlalu serius atau kayak harus yang terlalu masa depan banget. Kadang kayak ngobrolan hal receh atau yang komedi pun kalau nyambung sama gue Iya. kayak oke Ya, nih gitu. asik nih. Iya, Doraemon Nah, ngomongin masa depan ngomong. By the way, kalau lu ngomongin Doraemon dari masa tapi depan. seru kan, Iya, dia tapi juga seru. lucu. Nah, jadi cocok sama gue gitu. Cocok. Oke. Berarti lu minimal minimal tuh lu untuk mendekati seorang Vera Cynthia anjay. Hmm, Itu harus nyambung ngobrolnya. nyambung ngobrolnya. Oke. Itu kalau Windy juga harus nyambung ngobrolnya. Gak nyambung gak apa-apa. Harus nyambung lah, Oh, masa nggak siapa tahu Windy kan punya Ngobrolin apa jadi ngobrolin nyambung. apa yang diem nyambung kan gak ada yang tahu. Kayak tadi diem tau Mita nyambung gitu kan. Iya. Random banget iya. Lalu lu gimana Win? Gimana cara mendekati Windy Puspita? Ini part 2 kalau banyak yang nonton ini gara-gara gimana caranya. aduh, Gimana kalau cara mendekati Windy Puspita? gue deket sama orang yang udah ada di circle gue sih, Bung. Oh, lo nggak bisa, gue mau Gak, kenalan sama Windy gitu. ya stranger gue nggak bisa, karena gue Oh, nggak Wih, tahu dia siapa. oke, satu. oke. Ini menarik sih karena Ah, gue sangat kontra. iya. Karena lu sendiri dapetnya dari Tinder, oh bukan? Komunitas Oh, Katolik. Iya, Komunitas Katolik, iya. iya, komunitas Bung. Iya, iya, iya. iya. Lu sendiri Gue dapet. gue aneh ya, gue malah sama temen gue sendiri tuh kayak Gak bisa ya? enggak bisa gue. Oke. Kayak misal sama Humalan ya, gue sama Humalan udah sedekat apa, Wah, sedekat banget kan. oh, Tapi no, kayak tidak, susah tidak, tidak. gitu, gak bisa Ya, kita mau di jadi bestman aja, bestmanan iya, gitu dah. nggak Iya, bisa kalau udah lu temen banget. nikah, udah Iya, nggak bisa. Kalau lu berarti harus dari circle sendiri. Iya, iya. sebenarnya atau enggak ya minimal dia temennya temen gue lah. Gue nggak bisa Perantara ya, ada perantara ya. stranger gitu, Lu nggak Hmm. bisa dideketin stranger banget, nggak bisa. nggak bisa, Ibarat kata teman gue ada yang mau kenalan sama lu, nggak bisa juga. nggak bisa lah. Sekarang gue udah mau nikah soal. Patah hati banyak yang patah hati. Iya. Nggak maksudnya misalnya zaman dulu gitu kan lu sempet jomblo tuh. Kapan tuh ya? Misalnya kayak ya nggak tahu kapan ya. Gue tahu lu nggak pernah jomblo lagi, sombong amat. Ya ampun. Kan sombong amat gitu. Misalnya lu jomblo ya kan, terus ada temen gue, Win, temen gue ada yang kenalan. Terus lu mau apa enggak gitu. Iya, kenalan dulu, temenan. Temenan dulu. Jadi langkah awal tuh temenan dulu. Ya dong. Lu ke setemenan-temenannya lu ada batasnya atau misalnya kan lu kenal. Misal gue baru kenal lu nih, Win. Hmm. Terus gue ngechat lu. Terus lu bales gak? Bales. Uh, maksudnya tuh misalnya halo Windy lagi ngapain? Udah lu balesnya bales kayak temen atau bales kayak malah setengah ngeblok, paham gak sih? Bales setengah ngeblok tuh kayak lagi makan. Ya kalau gue belum kenal pasti setengah ngeblok sih. Nah, karena nggak ada topik juga lah ya. Ya. Berarti emang cewek kalau emang nggak jelas pasti setengah ngeblok balesnya. Kalau nggak jelas ya pasti gue blok. Udah bukan setengah Langsung to the ngeblok point lagi. banget anjir. Iya, tau gitu Pasti ngapain gue blok. kenalan, Win? Tau gitu ngapain kenalan gak sih? Tau gitu kan nggak usah kenalan gak sih? Nggak asik. Iya, nggak asik Karena udah. emang tipenya Windy sih. Emang ya yang gue kenal sih dan yang gue tahu ini emang kayak gitu orangnya. Jadi ya
apa ya sesuai sih. Ya kan bener kan? Heeh. Iya, Dia bener. selalu sama orang yang dia kenal memang. Yang ibarat kata minimal teman-temannya dia tahu dan kenal baik sama orang itu. Ya kita semua kenal baik sama semua mantannya Windy kok. Menurut lo Tahu aja lah. banget Iya. makanya. Mau yang depannya R, depannya T boleh, bebas. Atau sekarang yang JJ itu sampah banget. Terus seandainya katakanlah kalian udah deket nih sama cowok. Hmm. Lupakan pacar kalian dulu ya. Oke. Misalnya kalian udah deket banget sama cowok, ibarat kata nih gue tinggal udah setengah ngejalanin, tinggal nunggu ada kata klik, tinggal nunggu kata kita pacaran nih, gue punya lo punya gue gitu. Tapi tiba-tiba lu nemu borok ya. Kayak misalnya, oh ternyata nih si Bayu suka open BO gitu. Anjir. Gue suka open BO ya, bukan gue ngebooking orang, gue yang dibooking. Maksudnya ternyata cowok ini tuh suka apa BO cewek gitu. Atau ternyata cowok ini suka narkoba. Nah, lu gimana? Pernah ya? Pernah BO, pernah narkoba. Dan lu nggak ada kepastian sekarang masih BO atau sekarang masih narkoba, lu nggak ada kepastian. Lu gimana? Tapi di satu hati lu udah sayang. Itu lu gimana? Kalau gue mungkin tergantung sih boroknya apa dulu. Tapi kalau kayak narkoba, gue agak sanksi sih. Kayak menurut gue itu sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi lagi gitu menurut gue. Karena nggak menutup kemungkinan kalau dia masih ada di lingkungan yang sama seperti waktu dia masih make, ya itu susah menurut gue. Tergantung dulu boroknya apa dulu. Kalau misalnya kayak open BO kayak gitu, kalau misalkan kejadiannya memang sudah lama dan saat ini tidak terjadi, gue kayak ya masih bisa dipertimbangkan, tapi bukan jadinya kayak gimana ya, kayak oh gue udah tahu nih dia kayak gitu, jadi gue waspada kalau misalkan dia melakukan hal itu lagi, lebih ke waspada gitu. Tapi kalau ke narkoba mungkin gue kayak blacklist deh kayaknya. Itu kayak sesuatu hal tergantung. Jadi kalau misalnya borok-boroknya kayak masih yang kayak dia orang yang keras kepala kayak gitu-gitu, gue masih bisa toleransi. Tapi kalau kayak yang kayak tadi narkoba, gue kayaknya enggak deh. Kalau jadi intinya yang paling blacklist itu narkoba. Iya, menurut gue. Karena itu apa ya, maksudnya itu berpengaruh ke lingkungan, berpengaruh sama mental dia juga. Dan menurut gue orang yang pakai narkoba itu mentalnya sih yang kena sih menurut gue. Kesehatan serem, HIV, dan kalau udah nyuntik-nyuntik itu udah bahaya. Iya, makanya itu gue kayak enggak deh, jangan deh. Kalau Windy? Kalau gue justru kebalikannya sih dari Vera. Gue justru gue nggak bisa kalian toleransi. itu berantem aja gimana? Pendapat kalian itu kontra banget. Emang beda tipe sih. Gemini sama Leo beda nih. Apa? Iya, Gemini sama Leo beda. Gue Scorpion by the way. Scorpio. Iya. Nah, habis ini lihat horoskop ya, cocok-cocoknya apa ya? Boleh. Terus gimana? Kalau Leo gimana? Kalau Leo anjay. Leo gue. Oh, lu Leo? Gue Leo. Lah dia Gemini. Iya. Oh, Win dia Gemini. Oke. Lah gimana Win? Kalau Gemini gimana? Justru gue lebih nggak toleransi yang pernah BO sih, atau ya apapun yang pernah yang berhubungan dengan cewek lain. Ya, gue nggak ada toleransi ke situ sih. Gak bisa. Tapi iya sih, setelah gue maksudnya kayak gini. Ini konteksnya open BO ya, berarti dia beli bayar dia ya? Dia bayar untuk tungs. Ya. Oh, iya sih, kalau bayar kayaknya nggak, kecuali misalnya dia sama pacarnya pernah having sex. Itu wajar nggak sih? Iya. Tapi kalau pacar yang dulu nggak usah diomongin lah. Makanya gue baru iya juga sih, kalau misalkan itu open BO ya juga sih kayaknya enggak sih, mungkin. Itu udah. Kalau open BO tuh lo bayar cuman buat tungs, nah itu. Iya. Soalnya kalau bayar tuh kan dia berarti itu cewek udah berkali-kali gitu kan. Iya, udah bau, sama yang lain. Serem. Ya maksudnya pahit. Kayak lu ngeliat lebah pahit gitu. Anjir. Iya. Ya benar. Gue setuju sama Windy. Iya. Kalau friend with benefit gak bisa juga? Gak bisa. Enggak lah ya. Itu hitungannya selingkuh lah ya. Enggak sih. Itu hitungannya selingkuh lah ya. Itu sampah sih, itu nyakitin banget sih. Kalau misalkan contoh ya, gue udah punya pacar, terus gue friends with benefit sama lu, itu nyakitin banget sih, karena udah ketahuan kan.
Nggak ketahuan. Kesannya kita teman banget nih. Ah, ah, Pacar kita udah tahu kita teman banget. ah, Tahu-tahu ternyata kita ada benefit. Itu ah. nyakitin banget sih. Ya itu Kayak, apalagi kalau cowok lu tuh kenal sama gue gitu. iya, Percaya gitu kayak ya udah mau malain nih tahu-taunya iya, iya. Aduh, itu nyakitin sih. Gila sih. itu agak gila sih emang. Sedih Itu itu. wah, sedih parah Itu sih. fatal. Kalau Hmm. misalnya itu kan kalau PDKT ya, kalau masih PDKT masih gampang lah ya. Tiba-tiba lo tahu gue open BO ya tinggal tinggalin, jadian juga belum, sayang juga masih nggak seberapa. Tapi kalau misalnya kayak Windy ini mau nikah misalnya udah mau nikah nih, ternyata ketahuan open BO pas kalian masih pacaran, apa yang kalian lakukan? Udah mau nikah nih, ibarat kata kayak udah hamin sebulan lah. Orang tua udah sama-sama ngerti nih mau tunangan. Hamin sebulan, hamin 2 bulan, ternyata kepergok. Anjing, cowok gua pernah open BO lagi. Ini udah hamin sebulan, gimana? Hamin sebulan tunangan misalnya. Pernah. Iya, pernah ketahuan. Ya. Lu pernah? Pernah. Enggak, bukan. Lagian tiba-tiba pernah. Iya, pernah. Maksudnya Gak ada tanda tanya. gitu kan. Heeh. Ya kalau hamil 1 tunangan, wah gimana ya? Dilema banget gak sih itu? Dilema banget gak sih itu? Iya sih, cuma ya mungkin enggak sih, enggak jadi. Karena ya berarti dia udah pernah bohong sama gue. Oh gitu. Iya, berarti ada sesuatu yang dia umpetin. Satu. Maksudnya prinsip gue sebelum gue nikah, gue tuh mau tahu semuanya sih tentang cowok gue. Ya itu wajar. Jadi yang diumpetin tuh maksudnya dia ngumpet-ngumpet dia pernah BO gitu. Iya, jadi Emang? jujur. Gue pernah BO nih gitu. Tar dulu. Misalnya nih, ada cowok lu jujur gitu. Yang aku mau mau BO dulu ya. Itu masuk akal emang? Enggak kan enggak mau BO, pernah BO misalnya. Oh, pernah BO. Kalau ini kepergok. Kepergok ya? Chance-nya sih yang paling gede ya gagal sih menurut gue. Kalau gue ya. Wajar kalau gagal. Kalau lu Fer gagal juga? Kepergok. Bukan. Iya, kepergok ya. Kalau udah kepergok sih ya gagal sih harusnya gitu. Cuman nggak tahu ya, kadang gue sendiri tuh kadang kalau udah hati tuh juga kayak melunak juga sih. Tapi apa kadang melumpuhkan logika anjay. Iya, nggak munafik, gue juga orang yang kayak gitu, kayak open maksudnya. Iya, tapi hal itu gue bisa bilang gue kayak Windy juga, chance-nya tuh kayak kecil gitu kalau bakal lanjut gitu. Cuman gue nggak tahu gue akan menjawab itu secara gamblang karena gue sendiri amit-amit, gue nggak pernah mengalami yang kayak gitu. Gue nggak pernah punya pasangan yang gitu. Dan gue nggak ada di circle itu sih gue ngerasanya. Jadi kayak nggak kebayang aja sih sama gue gitu. Gue tuh ngebayanginnya ya mungkin kayak orang tua gue udah ke dia banget, orang tua dia udah cocok sama gue. Belum lagi kayak kita udah booking beberapa biaya hangus gitu kan, mager banget tuh mikirinnya, apalagi corona, duit nggak datang tapi duit keluar gitu kan. Kayak biaya janjian sama ini itu, malunya lagi. Udah ngomong-ngomong kan pasti ke teman, Fer gue mau tunangan nih. Win gue mau tunangan nih. Mau tunangan. Kenapa nggak tunangan? Iya, ke cewek gue ketahuan dipakai orang. Kan rasanya kan malunya tuh parah gitu. Iya, dan bisa jadi mindset orang kayak mikir berarti lo nggak pinter dong jaga pasangan lo, kenapa dia bisa kayak gitu. Terus kayak berarti lo nggak menarik dong, nggak semenarik itu dong sampai akhirnya pasangan lo bisa bertahan sama lo, sampai akhirnya dia harus mencari pelampiasan ke yang lain. Jadinya bumerang dong. Jadi bumerang ya, kalau sampai ketahuan tuh bumerang banget anjir. Malu itu. Muka ditanam ke tanah. Iya makanya. Tapi kalau misalnya lanjut, ini hubungan udah cacing kepanasan banget gak sih? Udah kayak ntar selangkah ya. Iya, udah ada cincin kan, cincin. Aduh, laki gua kemana? Anjing, cewek gua kemana? Anjing, pergi sama siapa? Goblok. Tahu-taunya perut kan, aduh. Itu hati hancur, Bu. Itu gue sih hancur sih itu. Boro-boro ada gitu orang gue diselingkuhin juga hancur udah. Iya. Ya gitu tapi aja. Gue cukup bersyukur sih gue nggak ada di circle itu. Amit-amit ya jangan sampai tanpa gue tahu ya. Maksudnya
gue pun ya temen gue ya macem-macem kalian, yang mana gue Heeh. tahu kalian gimana, ya bandel-bandelnya ya setara lah kurang lebih, kita setipe lah gitu ya, maksudnya kayak Paling kalau mentok misalkan kita ngerokok. Anjir ngerokok iya, bandel tolol anjir. Sekarang mah ngerokok mah wajar. iya maksudnya gue merasa kayak kayak mungkin itu berpengaruh sama circle kita juga sih. Kayak kadang mungkin misalnya gue nih, misalkan gue gak merokok misalnya, tapi ternyata circle gue ngerokok semua. Dan memang mungkin kayak tanpa sadar kayak itu hal yang wajar buat gue gitu. Jadi kayak ya udah kalau gue coba pun itu hal yang nggak apa-apa gitu. Jadi Wah, kayak ya itu benar. sama halnya kayak misalkan hal itu, kayak misalkan dia ada di circle kayak ya dia udah terbiasa teman-temannya kayak ya melakukan open BO gitu. Jadi dia merasa kayak itu hal yang happening gitu loh, kayak hal yang wajar gitu kalau misalkan kita melakukan hal itu gitu. Jadi kayak apa ya? Emang Kayak jatuhnya tergantung kayak circle. pembelaan diri dia juga jadinya gitu. Benar. Menurut gue. Lagian kalau emang udah digituin juga harusnya kita bersyukur kali. Maksudnya Tuhan menunjukkan kan berarti dia bukan buat gue gitu. Iya, Daripada lo iya, maksain lanjut tapi ikat gak jelas. Ya iya, cincin lo jatuhnya bukan cincin bahagia, ini cincin berduri iya. anjir. Iya. Masalahnya sih kalau menurut gue yang fatal adalah kalau misalkan open BO itu orangnya kita nggak tahu dia siapa. Serandom itu Bawa nggak dari sih? mana? Iya bener. Ah, Sebelum mama gua pasti sama yang lain. iya. Dan kalau misalkan Bau karet. konteksnya open BO gitu kan otomatis nggak cuma 1-2 kan? Iya nggak sih? Sampai mencapai target misalnya 500 juta gitu misalnya, ya berapa ratus orang gitu ya kan? Iya siapa tahu kan ada maminya gitu. Kamu harus melayani ya. Melayani 50 orang. Iya makanya. Lebar ya 50 tahun. Ini kita ngomong apa sih anjir Oh, sembarangan. udah gede. Udah gede ya. Anjir gue tuh ada pertanyaan gue lupa anjir gara-gara itu. Goblok banget. Aduh. Gue lupa nanya apa. Lagian mendadak ngomongin open BO anjir. Ya lu yang ngomongin. Salah gue juga sih. Gini. Ada pertanyaan. Sebetulnya cowok ini nggak apa-apa. Cuman lu ilfil. Biasanya karena apa? Cowok ini nggak apa-apa sih Ya gimana? maksudnya kayak dia nggak bandel, bukan tipe yang bandel ya. Oh, Bukan tipe yang open BO, bukan tipe yang gimana-gimana. Dia orangnya biasa banget, ya oke. Terus tiba-tiba kayaknya gue ilfil deh. Itu karena apa? Apakah ada kecenderungan friendzone? Maksudnya kayak nyaman jadi temen, sayang gue jadi nggak ada gitu. Bisa nggak? Udah PDKT nih, udah mau jadian. kayaknya Windy mungkin bisa relate karena kan dia kan yang dari pertemanan kan. Kalau ini Gimana, Win? kebalik. Jadi lu kenalan, sayang, tiba-tiba kayaknya ilfil gue kalau mau jadi pacar ilfil jadi temen aja gitu. Gue biasanya oke. Yeah. Kira-kira ilfilnya biasanya karena apa lu pada cewek-cewek Coba, Win, cantik-cantik ini? coba, Win. Ilfil karena apa? Gara-gara Biasanya. terlalu getol misalnya. Oh, PDKT ilfil karena terlalu getol. Oke. Kamu gak ada tarik ulurnya gitu. Jadi kayak ya udah gue bisa dapet nih orang nih. Terus ya udah terus mau ngapain gitu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Bisa jadi. Oh, cewek tuh selalu begitu ya. Selalu apa lu aja menurut lu? Vera gimana? Vera tarik ulur perlu? Sebenarnya nggak perlu tarik ulur juga sih. Tapi ya mungkin itu kayak bumbu sih menurut gue. Anjay. Itu bumbu sebenarnya. Kayak biar menarik aja, biar seru aja, biar ada cerita mungkin ya. Gitu. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang harus, karena gue pun juga bisa jadi tertarik kalau dia pun nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya dalam arti kayak dia ya udah yang tadi kayak gue bilang ngobrolnya nyambung ya, itu bisa aja gue jadi tertarik gitu. Tapi kalau gue yang paling gue bikin ilfeel tuh kayak gue tuh gak suka. Ini udah sering terjadi. Misalnya contoh gue deket nih sama lu. Gue deket sama lu, kita masih kayak gue kayak ya kita deketnya biasa aja. Gue merasa kita belum ada sespesial itu sampai gue bisa mengatakan gue deket sama lu gitu. Cuman kayak gue cuma bilang gue lagi intens komunikasi sama dia. Tapi bukan berarti kita sedekat itu kan. Benar, ya kan. Nah gue nggak suka kalau dia udah ngumbar. Itu gue udah paling ilfeel. Gue nggak suka banget. Kayak maksudnya gini, kayak menurut gue lu boleh umbar silahkan kalau memang udah ada konfirmasi dari gue kalau gue juga tertarik sama lu. Udah ada verifikasi. Iya. Udah kalau misalkan
Iya, Perlu iya. verifikasi. Tapi kalau misalkan maksudnya gini, kondisinya adalah gue sendiri pun mungkin gue sadar dia suka sama gue. Heeh. Tapi gue kan belum tentu juga suka sama dia kan. Heeh. Dan ditambah kayak belum tentu juga gue tahu juga, gimana ya? Belum tentu juga kalau gue senang dia suka sama gue gitu. Jadi Oke. kayak misalkan kita masih baru deket, kayak masih baru kenal kan, kalau gue pribadi kita tetap masalah gini. Kalau kayak Windy kan dia sama circle kan, sama circle dia. Gue stranger kan, otomatis gue harus kenal dia dulu kan, Oke. gitu. Jadi kayak makanya menurut gue kalau dia udah ngumbar-ngumbar, gue kayak enggak deh. Dan itu udah terjadi beberapa kali sama gue langsung cabut sih. Oh, anjir. Karena serius, gue bukannya gimana ya, gue ya mungkin terdengar jahat ya, tapi gue emang gak suka kayak Ya udah maksudnya ilfil gimana? udah ilfil, gue gak suka kayak maksudnya gue belum ada hati sama lo, tapi lo udah umbar-umbar ke orang, karena otomatis Apaan orang-orang sih? akan Pasti gitu. mujuk-mujuk gue kayak Cie Vera dapat salam sih? dari ini gitu kan. Iya, gue jadi kayak apaan sih, orang gue biasa aja sama dia gitu kan, nggak kenapa diujuk-ujuk. Gue malah jadinya bukan, kalau mungkin itu zaman sekolah mungkin gue bakal kayak jadi emang iya ya penasaran, tapi gue udah umurnya kayak apaan sih, nggak suka gue gitu. Zaman sekarang mah simple aja umur segini mah. Iya. Nggak usah repot. Kalau misalkan udah kayak fix, mungkin bahkan udah jadian, baru deh umbar, silakan umbar ke seluruh dunia, nggak apa-apa. Iya, terserah lo mau update gue sehari 3 kali udah kayak konten Iya. apa juga boleh. Iya, tapi kalau misalkan masih kayak belum jelas gitu, enggak sih, gue nggak suka. Itu yang paling bikin gue ilfil. Kalau berarti lu tarik ulur juga nggak? Jadi misalnya ada cowok ngegas banget sama lu juga nggak ilfil? Ngegasnya kayak gimana dulu nih? Gue pernah ada orang yang ngegas yang kayak Anjir, datang banyak ke rumah banget gue. kayaknya. Mungkin ini pengalaman ya, gaya banget Banyak gue. banget emang Vera. Vera tuh Kayak misalnya playgirl, banyak enggak ya, banget cowoknya. ada. Ya kan, siapa tahu kan banyak banget cowoknya. Gue pernah kayak, gue gak tau sih ngegas tuh yang kayak gimana dulu. Kayak gue tuh tipikal yang paling gue gak suka kayak orang ngasih barang ke gue, tapi dengan berharap gue akan suka sama dia. Gitu. Kayak gue lebih baik ya kita ngobrol aja Jalanin dulu. aja. Menurut gue, attitude yang baik, lu akan kasih sesuatu ke gue kalau lu memang udah kenal gue sedalam itu. Tapi kalau lu masih kenal kayak gue, kalau konteksnya lu pengen deketin gue ya, misalnya lu pengen deketin gue, ya lu nggak perlu ngasih gue apa-apa. Maksudnya kalau emang gue suka sama lu, tanpa lu kasih apa-apapun, gue juga akan suka. Kesannya nih ya, si barang ini sogokan buat gue biar gue suka sama dia. Gitu. Gue ngerasa kayak gitu. Masuk akal. Iya, jadi gue, ya kan? Benar. Gue kalau PDKT nggak pernah sih gue ngasih orang. Cuman tarik ulur itu tuh, yang gue selalu misteri banget itu tarik ulur tuh. Itu gue itu perlu memang ya. Mungkin untuk orang yang ceweknya udah suka juga perlu, Win. Kalau menurut gue ya. Misalnya gue mau deketin lu, Win. Nah, lu kan udah suka dulu juga misalnya sama gue. Akhirnya kita udah deket, terus tiba-tiba gue ulur. Akan ada reaksi di mana lu akan menarik. Iya dong. Itu kan, bener kan? Jadi ada kesan misterius, kok Bayu kemana gitu kan. Nah, masalahnya kalau di kalau gua menerapkan tarik ulur, gua ulur, lepas ya. ulur, nggak ditarik ini. Nggak ditarik. Gua tarik kayak lo udah copot ya, percuma nggak sih? Udah gua ulur, hilang aja ceweknya. Selalu gitu. Sebenarnya kalau menurut gue mungkin nggak gamblang tarik ulur sih, tapi mungkin ya senatural mungkin aja. Kayak emang mungkin aku lebih suka. kayak misalkan ternyata memang lu sibuk, lu nggak kontak dia, ya udah, itu kan bukan lu tarik ulur kan, tapi emang karena lu nggak ada waktu untuk ngubungin dia, sampai akhirnya dia khawatir, dia kok nggak ngubungin gue ya, gitu. Itu kan jadi kalau udah sama-sama suka, Fer. Kan misalkan kita nggak tahu, kadang kan kita kan belum nggak harus sama-sama suka juga sih. Kayak misalkan kayak gimana ya? Kalau menurut gue, kecuali memang dia rencanain ya, gue harus ninggalin dia dulu nih biar dia nyariin gue gitu. Nah mungkin ya hasilnya bisa jadi 50-50, dia akan cabut atau dia akan malah nyariin lu, ya kan? Maksud gue ya itu senatural mungkin aja, sampai akhirnya dia merasa jadi, ternyata akhirnya dia baru sadar setelah lu hilang kayak kok dia kemana ya gitu. Jadi kayak menurut gue mungkin gak gamblang tarik ulur menurut gue. Jadi kayak natural aja, lo sibuk ya lo gak ngubungin dia gitu. Seandainya ngilangnya karena habis topik, salah siapa?
Gue Habis tanya topik salah ya? siapa? Salah siapa ya? Gue bilang salah siapa? Misalnya abis Hmm. topik nih. Gimana Win? Gimana Karena Win? terkadang tuh cowok tuh ngechat nih, Win udah makan belum? Nah, Nah, udah. Makan apa tadi? Pesan bebek tadi. Oke, oke. Terus kayak itu kan habis topik tuh, jelas banget. Fix banget itu habis topik tuh. Oke. lo tau nggak Trump kena corona? Kan bisa gitu, Hom. Topik tuh selalu ada. Oh, lu cerdas juga, Win ya. Lu tau nggak Trump kena? Oh iya iya Setuju apa? benar. Kalau Setuju, iya, Win. pokoknya gue tuh Mungkin Ya, lanjut. mungkin kalau menurut gue kalau kayak bertanya soal keseharian itu kayak mungkin umur segini kayaknya udah nggak pas sih menurut gue. Udah nggak pas. Walaupun mungkin itu kadang-kadang perlu juga kayak kayak kan kita kan kadang sibuk masing-masing, kita bahkan mungkin gak sering kontakan, jadi mungkin kita akhirnya nanya keseharian. Tapi menurut gue karena kita udah gede, udah tahu, udah banyak informasi yang masuk ke kepala kita gitu kan. Jadi ya benar kata Windy, bisa aja lo ngomongin apa sih? Ya nggak harus politik juga, ya mungkin hal-hal yang receh mungkin gitu kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak habis topik, ya sebenarnya nggak ada yang habis sih, bisa dicari dan itu tetap tergantung. Oh, berarti Dia salah bisa, cowoknya ya habis topik gitu ya. kalau gue bilang sih, Iya kan mungkin salah nggak ada siapanya. yang bisa disalahin sih Oh, sebenarnya. anjay. Menurut gue, karena kayak gimana ya? Maksudnya kayak nggak semua tipe orang bisa membangun obrolan yang baik menurut gue. Apalagi Nggak kalau semua orang. stranger tuh susah loh. Stranger Malah punya obrolan. stranger menurut gua malah jadi bisa banyak bahan topik. Kayak Karena misalkan nothing tulus fair kalau stranger ya. Lalu teman dari mana juga gue nggak tahu. Ya udah gue asal ngomong aja. Siapa tahu nyambung. kalau kalau mungkin konteksnya kayak lebih kalau ke topik menurut gua kalau kayak stranger otomatis gua dapat informasi lah dari elu gitu. Kalaupun gua nggak tahu nih, misalkan tiba-tiba lu ngomongin sama gua tentang game, terus game itu gua nggak tahu. Akhirnya gua kalau gua tipikal yang akan kayak game apa tuh gitu kan, kok keren gini. Nah jadi topik kan Jadi jadinya. topik iya. Gue ngomongin game, ini gue habis main game. Oh iya, gue nggak suka ngegame. Habis anjir, udah titik itu. Nah ya udah berarti gitu dong. itu bisa jadi penilaian buat lu. Oh berarti ini orang nggak asik diajak ngobrol. Dan itu mungkin kalau gue jadinya bye. Oh gitu, secepat itu. Iya, karena gue bilang kan kalau gue tipikal si ngobrol. Kalau ngobrol aja udah nggak nyaman, ntar ngapa-ngapainnya gimana? Iya, apalagi kalau misalnya ya obrolannya tuh nggak luas. Kebetulan si cowok ini hidupnya di rumah doang ya kan. Kayak dia no lab. Jadi dia pengetahuan juga nggak banyak. Kayak dia cuman pengen ada teman ngobrol. Nah, lu berdua gimana? Tapi topik gak bakal bisa banyak nih karena misalnya lu tau nggak Trump kena corona? Enggak tahu. Lu tahu nggak ini begini? Nggak tahu. Gue cuman tahu kalau nggak Korea, Jepang beres. Itu gimana? Lu lebih memilih untuk mengerti Jepang, Korea untuk ngobrol sama tuh cowok, atau lu berusaha menarik cowok itu biar ngerti dunia gue? Gimana, Win? Nah, kalau Windy udah lepas ya, kalau Windy mah tipenya. kalau Windy kan cantik bebas, Fer. Iya juga sih. Iya, kalau cantik mau bebas. Dari dulu gue bilang, Win lu kan cantik bebas, Win lu mau ngapain juga boleh. dari dulu. Gak ada yang salah ya? Iya, gak ada yang salah. Gue udah lama gak ketemu Windy. Dari dulu kayaknya udah glow up, Fer ya. Iya ya. Gue malah kalau lu kan baru-baru glow up gitu kan, lu baru kan glow up. Oh, Vera glow up, yoi. Vera glow Mita glow dark ini. Ya tapi Mita glow up ya kan, makin apa sensasional apa? Kayak Jello tuh apa kesannya? Jennifer Lopez apa namanya? Eksotis. Ya, eksotis, makin eksotis. Nesa gitu-gitu aja glow up, ya glow up sewajar. Windy dari dulu ternyata udah glow up aja. Iya, gue kayak baru glow up ini malah. Iya benar. Gue nggak glow up. Gue glow up. Anjir, enggak lah, Win. Tadi topik gue sampai mana coba? Kenapa mendadak glow up sih? Yang nolep. Oh, nolep. Iya. Misalnya lu kebetulan dekat sama cowok yang emang udah topiknya itu doang bisanya. Apa yang lo lakukan? Gue sih, kalau misalnya gue tertarik, gue akan berusaha mengerti dunia dia. Ya semuanya apa aja gue tanya. Yang mostly gue tanya adalah tentang dia. Misalnya, lo suka lagu apa sih? Atau lo suka film apa sih? Gitu.
Terus ya dari situ baru gue mengembangkan topik pembicaraan. Anjay. Ya. Mengembangkan Benar-benar topik setuju gue. pembicaraan. Jadi Setuju. Kayak misalkan lu nggak tahu, ya lu cari tahu. kalau lu udah suka, Iya. biar lu Kalau bisa gue suka gimana caranya? Nah itu dia sih kayak kadang iya makanya Soalnya itu dia kan. umur sekitar tuh kalau SMA gampang suka sama cewek, suka sama cowok tuh gampang gitu kayak ih keren banget, ih cantik banget, udah beres gitu. Kalau umur sekitar tuh oh cantik ya udah cantik, oh ganteng ya udah ganteng. Tergantung dia bisa ngobrol atau enggak ya kan. Kalau sekarang kan lebih ke arah intimate Iya, intimate daripada ke arah fisik juga dilihat tadi kayak Vera bilang di part 1 ya. Cuman tetap aja nggak sih? Kayak itu bukan faktor, itu faktor kesekian fisik. Nah itu gimana sekarang biar lu bisa suka gitu. Biar lu kayaknya ngebet banget. Nggak ngebet banget sih. Maksudnya kayak lu suka sampai lu mau tahu dunianya dia gitu. Umur sekitar ya. Kalau SMA kan gampang. Sebenarnya kalau soal ditanya gimana caranya biar jadi ngebet, gue sendiri pun kadang gue heran sama diri gue. Kenapa gue bisa suka sama dia? Oh gitu ya. Ya emang cinta tuh misterius ya. Misteri menurut gue. Jadi kayak kadang nggak bisa spesifik karena dia ngapain. Kayak mungkin dia di depan gue ngupil, gue bisa aja suka sama dia. Lucu ya ternyata dia di depan gue aja berani ngupil. Berarti dia seseluasa itu. Gue suka kentut, ya gue akan kentut depan dia gitu. Jadi kayak, ya kan maksudnya jadi kayak nggak tahu. Gue suka ya, sama orang suka serandom aja gitu iya. Udah shifting ya, semuanya sudah berubah. Kalau udah berubah. Udah berubah. Kalau Windy? Apa yang bikin gue suka? Gimana cara lu suka sama cowok? Yang gue belum suka ya, misalnya dia baru PDKT nih. Sampai lu pengen cari tahu? Iya, basically dia harus bikin gue nyaman sih, misalnya jadi tempat curhat gue. Itu sih yang paling penting. Jadi kayak ya apapun yang happen di hidup gue, ada dianya. Prioritas orang yang gue cari, itu gue ngabarin dia dulu. Oh, jadi mungkin ini kali pendengar yang baik mungkin jadinya jatuhnya. Ya, gue setuju sih soal itu juga. Bener. Pendengar yang baik itu kebanyakan di friendzonin nggak sih, Win? Lu jahat juga lu sebetulnya. Gue jadi lo akhirnya. Apa? Iya kan endingnya jadi. Setelah sekian lama. Passing sana, passing sini, pindah sana, pindah sini, udah kayak LeBron lu, pindah tim berapa kali. Baru juara. Udah kayak maksudnya kayak lu temen curhat. Kalau menurut gue ya, kalau temen curhat tuh kalau gue lebih suka curhat kan ke cewek ya. Nah cuman itu dia yang serem tuh misalnya gue curhat nih sama ada cewek curhat sama gue ya kan. Nah gue suka nih misalnya sama dia, tapi gue cuman jadi mikrofon doang gitu, dia ngomong gue dengerin beres. Jadi friendzone, dia curhatin pacarnya kan tai kucing gak sih? Maksudnya itu resiko banget gak sih? Kalian tuh kenapa sih suka gituin cowok? Friendzone gitu. Balesnya sesingkat-singkatnya. Udah kayak proklamasi. Maksudnya terkadang tuh PDKT tuh menjadi nyaru karena kalian awalnya mau, paham gak? Misalnya Win kenalin gue Win sama temen lo yang ini misalnya Vera. Terus awalnya oke, Vera mau kenalan sama lo. Di chat kayak gue nggak tahu nyambung atau enggak, gue nggak tahu apa maksudnya udah sampai mana sebetulnya, udah sedekat apa, cuman tanggapannya nggak baik dari awal kan, jadi bingung, jadi nyaru tuh. Harusnya kan kalau daripada apa namanya sampai ada di titik itu kitanya jadi nggak ngarep juga, kitanya jadi berusaha, mendingan dari awal lu tolak gitu daripada usaha kita sia-sia. Kalau menurut gue, kalau soal ya makanya sih mungkin ini di laki-laki juga harus simpen mindset ini. Kalau misalkan deketin cewek, ya nothing tulus sih sebenarnya. Kalau lu nggak dapet ya udah, kalau dapet ya puji Tuhan. Itu kalau menurut gue. Jadi kayak gimana ya? Karena ya perasaan itu kadang kan kita nggak tahu ya. Nggak bisa dipaksa. Gitu loh. Nggak bisa dipaksa. Mungkin lu diem aja. Mungkin gue bisa suka sama lu. Gitu. Jadi tanpa lu berusaha pun gue bisa jadi suka sama lu. Jadi emang perasaan tuh nggak ada yang tahu kalau menurut gue. Gitu loh. Nggak apa namanya ya, mungkin harus ada yang mantik gitu sampai akhirnya kita yakin oh kita emang suka sama orang itu. Gitu. Kayak ada yang ibarat kata kayak ada yang bener-bener apa? Trigger. Gitu. Jadi kayak
kayak mungkin ya menurut gue ekspektasi jadinya. Jangan terlalu berekspektasi jadinya Oke, gitu. jadi Kayak kalau deketin cewek ya ya udah deketin aja lah ya. deketin aja. Tapi ya bukan berarti lu nya jadinya kayak gimana ya? Kayak ngegampangin gitu. Kayak lu nggak gitu ya. Lu deketin ya tetap aja lu usaha gitu. Kalau lu emang mau dapet otomatis lu usaha. Ya kalaupun sia-sia ya udah lu udah coba yang terbaik gitu. Dan mungkin jadinya mindsetnya kayak ya udah kalau ternyata dia nggak tertarik sama gue, ya mungkin emang bukan dia aja orangnya gitu. Jangan jadi kayak nyalahin usaha gue udah segininya terus dia kayak biasa aja ya. Iya mungkin nggak klop sama dia. Kan gue selalu berpikir kayak usaha kita itu, misalkan kita udah sekeras apapun kita berusaha, tapi kalau orang lain merasa usaha kita nggak ada apa-apanya, ya mau jadi apa? Iya benar. Gitu. Beda-beda. Tolak ukur seseorang orang itu berusaha dengan keras itu beda-beda setiap orang. Beda-beda, ada standarnya masing-masing. Ada standarnya. Kayak misalkan gue merasa gue udah nyangkul dalam udah 5 meter, menurut gue itu udah kerja keras buat gue, tapi buat dia mungkin kurang 10 meter. Kurang. Itu menurut gue udah kerja keras gitu. Kayak apa namanya? Gampangnya tuh kayak cewek nganggep cowok berusaha antar jemput. Padahal rumah jauh. Iya. Itu dianggap berusaha tuh udah salut. Ada cewek yang merasa wajar kan emang gua diajak jalan gitu. Orang gue yang diajak jalan ya lu jemput gua lah. Iya. Ada juga yang ngerasa kayak gitu. Ya emang PDKT tuh makin kesini tuh makin ribet anjir. Makanya terkadang kenapa kalau lu dari circle yang stranger menurut gua keren sih karena itu semuanya segalanya serba orang baru. Paling gampang kan dari circle sendiri kan udah teman, ntar tahu-tahu sayang nggak tahu timbul dari mana, ngejalanin aja. Kalau umur segitu mah udah susah banget, Fer, sebetulnya. Sebenarnya udah susah, udah malesnya itu sih yang agak lebih ke males sih. Jujur itu lebih sih. ke males. PDKT tuh setengah bullshit gimana ya? Gue nggak tahu ya. Ini gue juga mau tanya sama kalian. Menurut kalian fair nggak sih kalau misalkan kita kayak dari awal, ini mungkin lebih ke cowok sih ya. Cuman gue nggak mungkin akan ada cewek juga yang mencoba. Kayak misalkan kita dari awal udah sampein, gue pengen deketin lu. Gue nggak tahu lu akan suka sama gue atau enggak. Tapi kalau misalkan dari awal gue udah bilang nih, gue tertarik sama lu dan gue mau coba kenal sama lu gitu. Lu mau coba juga nggak? Menurut lu dengan cara itu gimana? Kalau gue, jujur itu gue masuk banget. Kayak lebih fair. Banget. Kenapa? Kalau lu malah masuk banget. Masuk, gitu. Lebih fair menurut gue. Jadi otomatis gue udah tahu tujuan dia emang suka sama gue, otomatis dia akan melakukan sesuatu hal yang bikin gue suka. Gitu. Kalau misalkan cuma baru deket-deket gitu doang, gue jadinya kayak ngambang ya, bisa juga jadi aja gue malah lebih gak intens ke dia malah ke cowok lain gitu. Menurut gue ini pendapat gue ya, menurut gue dengan cara dia yang langsung kayak fair nunjukin dia mau deketin gue, tanpa sadar gue intens sama dia jadinya. Ngapain gue cari orang yang gak suka sama gue? Mendingan gue intens dulu sama orang yang suka sama gue. Dan itu tetap balik ke tipe dan kriteria. Kalau gue 2 kali deketin cewek itu kayak gitu fair caranya. Itu jatuhnya berhasil gak? Itu dua-duanya berhasil. Kan mantan gue sedikit kan. Oke. Banyak, maksudnya gak pernah ada yang tiga tuh bener. Windy inget ya. Maksudnya gue dua kali gue bakal deketin sampai di titik mana menurut gue udah nggak bisa dapat, gue bilang gitu selalu. Ya udah akhirnya deket jadi. Itu malah membuat gue lebih leluasa sih. Leluasa dalam modus gombal lucu gitu kan. Itu lebih leluasa daripada lo harus diem pup. Maksudnya diem gagal gitu, diem chat gak jelas apa maksudnya gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana, Win? Lu pernah nggak kayak gitu? Kayak misalkan tiba-tiba ya pasangan lu gitu, bukan pasangan, maksudnya calon pasangan lu kayak dia fair aja, dia emang suka sama lu, dia pengen berusaha buat lu, ya ibarat kata lu kayak tinggal lihat nih dia beneran suka apa enggak gitu. Kalau misalnya dia bluntly say dia mau deketin gue tuh, gue nggak pernah sih dideketin kayak gitu ya. Biasanya ya dideketin, gue lihat dari usahanya dia aja. Tanpa dia kasih tahu dulu ya? Maksudnya dari apa yang dia lakuin kan ketahuan lah dia mau temenan atau mau lebih gitu. Oh, dari caranya juga udah ketahuan ya. Ya. Tapi menurut gue itu juga masih ngambang malah menurut gue. Kayak kadang kita juga bisa jadi kepedean gak sih si cewek?
Kayak ternyata dia berusahanya kayak ya udah itu hal yang biasa buat dia lakuin ke cewek-cewek pada umumnya. Tapi Iya sih. Fer lu harus ingat nih, ini topik kita ada Windy-nya kan, cantik bebas ya. Ya, oh Jadi ya, kalau oke misalnya siap. tiba-tiba ada yang jajanin dia di kantin tanpa tahu siapa orangnya, suka otomatis kan Windy cantik gitu aja gitu loh. Paham nggak? Itu Paham gue nggak? gak akan di zaman itu. Paham nggak? Ya gitu Ya. aja kan. Ya maksudnya eh kalau gue sendiri nggak pernah sih deketin cewek. Cuman gue pernah ada cewek yang suka sama gue. Kalau cowok tuh gampangnya tuh selalu gitu. Misalnya Fer lu suka sama gue, Hmm, nah lu dengan buta lu ngomong sama gue gitu. Cowok hmm, mah pura-pura nolak pasti. Apaan sih Fer, temen doang. Apaan sih Win, temen hmm. doang. Pasti gitu. Cuman sebelum tidur sumringah pasti gitu kayak, Fer suka sama gue. Ya ampun. Akhirnya Cowok kayak gitu ya? cowok kalau gue kayak gitu kayak waktu dulu tuh gue gitu. Gue malah dapat salam dari Lia. Oke. Siapa sih Lia, nggak tahu kan. Sampai rumah siapa sih Lia, ya ampun. Sampai rumah kayak anjir Lia siapa sih, kepo, gue kepo suka. Akhirnya ya memang ya udah jadian gitu. Jadi kayak kalau cowok tuh apapun, misalnya kalau lo emang bener-bener suka sama cowok terus lo ngomong, gue kayak suka deh sama lo. Hmm. Ya kalau cowok mah awalnya apaan sih lo, enggak, ilfil temen. Kalau lama-lama melelehnya bakal lebih cepat daripada cewek meleleh. Cowok tuh Iya, gampang banget, kecuali iya homo bener. ya. Homo beda kriteria. Kalau misalnya cowok udah apapun yang cewek lakukan, misalnya dia udah tahu, Windy misalnya tiba-tiba jajanin gue, Hmm. Windy kan emang suka sama gue gitu, ya malah puji Tuhan terima kasih ya, makan nggak perlu bayar gitu aja. Maksudnya seneng, emang cowok Iya. tuh di treatment baik itu pasti seneng, nggak mungkin enggak. Karena mungkin kalian terbiasa kayak ya kalian yang harus yang berusaha. Iya, jadi akhirnya begitu ada yang mengusahakan gitu, Iya, itu sesuatu hal yang spesial mewah, iya jadinya. pasti. Apalagi Nah, kalau makanya mungkin kayak yang gue bilang, mungkin cara cowok dengan menyampaikan duluan dia bermaksud apa, itu menurut gue jadi fair juga di antara si cowok dan si cewek. Jadi cowok juga, oh lu gak suka sama gue nih. Lu punya dua pilihan, lu mau tetap bikin dia jadi suka atau ya lu cabut. Gitu kan. Jadi maksudnya lu udah ada kepastian juga nih di diri lu mau ngapain gitu. nah, itu emang lebih leluasa sih. Si cewek juga jadi tahu maksudnya nih cowok mau antar Iya, jemput, maksudnya si cowok tiba-tiba ngajak makan itu tujuannya biar apa, kan si cewek juga udah tahu ya. iya, lebih fair sih kok. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu cara sih kalau cowok Iya, mau deketin tips cewek tips and mungkin. trick, tips and trick mendekati Ya, PDKT umur 25 langsung ngomong aja udah. tujuannya. Kayak gue tuh jujur ya, gue cukup tertarik sama yang sekarang tuh kayak yang memang dia langsung menyampaikan, gue tertarik sama lu, kira-kira lu gimana gitu. Kira-kira dan kayak misalkan udah ngajak gue mau nikah sama lu, kira-kira lu gimana. Itu gue jujur malah kayak lebih ngena di hati tau gak sih, kayak oh berarti dia sudah dewasa, dia sudah memikirkan apa yang akan dilakukan nanti, dan itu malah jadi kena di gue. Nggak tau ya, tipe-tipe orang beda mungkin. Tipe orang beda-beda. Ada orang yang Hmm, tipenya tuh benar-benar harus seperti ini gitu, harus seperti Korea ya, Korea harus gitu. Nggak ya. ada yang tahu kan, harus yang kayak Harajuku ya nggak Win, ya nggak, ya nggak, harus Harajuku nggak Anjir. sih Win, karena dulu SMA Windy suka cowok Harajuku. Aduh, padahal di budaya tuh ya cowok basket banyak banget yang keren-keren, ada Kevin, ada Noel. Oh, Noel udah punya orang, ada Sayangnya siapa, dia ya emang banyak yang keren tapi nggak suka sama kita. ya kalian dulu kan belum glow up. Windy kan dari dulu Iya. udah glow up, Fer, Nah lu makanya lupa. ini juga. Nah Aduh, iya Lu lupa, makanya. ada Pecoy ya kan, ada Randy Iya. ya nggak sih? Cowok basket kan ganteng-ganteng tuh. Iya. Callback. Cowok basket ganteng-ganteng. Sukanya Harajuku dong. Enggak, gue Iya, nggak iya. menyalahkan selera lu, Ben ya. Gue nggak menyalahkan, cuman lucu Unik aja. aja nggak sih? Unik, Gue iya. juga mikir Iya. unik Kalau aja. dulu tuh gue mikirnya apaan sih? Windy yang mana sih? Itu loh Hom, yang ceking itu mana? Ah elah. Terus tiba-tiba Windy ngetok rumah gue dong. Oh malah ya. Ada Mita, ada Windy aja. Itu tuh pertama kali lu main sama gue tuh kayak gitu, Win. Lu nggak ada Vera ya? Vera nggak ada ya, Vin?
Gak ada, gue belum Lu udah main, cuman nggak ngikut waktu itu. gak ngikut. Nggak ngikut. Tiba-tiba Windy Kerja tuh gue, kerja ya bener. Lu sibuk banget, Fer. Sampai anjir, sekarang anjing. anjir. Gue dari dulu gabut anjing, gabut aja anjir, goblok. Kerja Oke. keras. Oke. Ini terakhir nih, ini benar-benar terakhir ya. Karena cerita sudah panjang banget, kalau digabung udah 2 part juga ya kan. Ini terakhir nih, gue minta lu berdua bukan kesan pesan ya, pesan untuk cowok-cowok seumuran gue yang baru putus, yang jomblo, yang males PDKT harus gimana? Itu aja, kayak saran deh, saran. Lu tuh mending cari cewek tuh di sini gitu. Lu mending deketin cewek tuh gini gitu. Menyemangati lah gitu. Umur gue 27 ya bulan depan by the way. Umur Oke. gue 27 ya, 3 tahun Udah lagi ketar-ketir ya? 30. Apa? Udah ketar-ketir. Udah ketar-ketir 3 tahun lagi 30 ya, nggak tahu mau ngapain ya ampun. Gimana? Lanjutkan. Terakhir. Menuin. Kalau gue, lo mesti explore sih, Hum. Maksudnya, ya apa ya? Ya jodoh lo tuh ada pasti di suatu tempat. Jangan buat gue doang ceritanya, ada cowok banyak gitu. Jangan kayaknya gue perlu buat saran, nggak perlu amat. Nggak perlu Ya, amat. maksudnya apa ya? Gue Ya cari fokus ya gitu. YouTube aja. Cari di semua circle lo, entah di tempat kerja, entah di pertemanan, entah iya lo di bar terus lo kenalan gitu. Cuma coba aja explore gitu. Diskon Pasti- ya. Nggak diskon juga. Diskon juga. Ada lah yang nyangkut gitu. Maksudnya kan kalau di umur kita gini, circle udah kecil ya, nongkrong juga jarang gitu. Lo mau kenalan dari mana lagi kalau nggak dari diri lo sendiri ya kan? Oh benar, setuju. Oke. Vera panjang nih, dia setengah ngomel. Setengah ngomelin ini, setengah kayak guru ngomelin anaknya. Enggak. Kalau gue mungkin gini, kalau misalkan gini dulu sih sebenarnya, kayak lu merasa kayak dengan lu nggak punya pasangan dan lu males untuk PDKT itu menjadi keluh kesah lu nggak sih gitu. Kalau misalkan itu menjadi keluh kesah lu, ya lu harus usaha gitu. Kecuali lu merasa dengan lu jomblo lu fine aja, ya udah, lu diem aja nggak apa-apa. Tapi kalau lu merasa jomblo itu lu menjadi keluh kesah, kayak lu malah gue pengen nih punya pacar, umur udah sekian, gue udah harus nikah. Menurut gue benar kata Windy, ya explore gitu. Dan menurut gue jodoh ada di tangan Tuhan, benar. Tapi menurut gue ada di tangan kita gitu. Kayak kita juga harus cari gitu. Bukan kita mentang-mentang jodoh di tangan Tuhan terus kita datang tungguin dia datang si jodohnya. Tapi ya kita kalau bisa kita pancing si jodoh gitu, biar dia bisa jadi makin deket sama kita gitu. Jadi ya usaha, ya contoh gue pribadi sudah melakukannya. Jadi gue bisa ngomong kayak gini karena jujur gue kayak di tahun 2020 ini gue kayak udah banyak melakukan hal yang menurut gue udah di luar kebiasaan gue. Gue pribadi, gue jujur gue pernah main Tinder, gue pernah main Bumble, yang mana itu kayak tempat cari pasangan gitu kan. Ya mungkin nggak spesifik cari pasangan ya, bisa cari lawan jenis lah itu. Iya, kayak mungkin ya cari koneksi lah gitu. Gue itu Tinder, mungkin bagi cewek Tinder buat nyari koneksi ya, bagi cowok mah Tinder buat apa coba? Iya. Mau gue kasih tahu nggak? Anjir. Iya. Maksud gue kayak di tahun 2020 ini gue banyak melakukan hal-hal yang di luar gue biasanya. Gue nggak gitu suka main aplikasi kayak macam itu, tapi gue kayak udah punya target. Gue harus punya pasangan. Bukan gue harus punya pasangan. Gue pengen punya pasangan yang sesuai kriteria gue. Kalau gue diem aja, gue nggak dapet, susah gitu. Otomatis gue akan menunggu. Sementara gue orangnya rada males nunggu gitu kan, kayak udah gue juga harus gerak gitu. Akhirnya gue nyemplung lah yang tadi komunitas yang tadi gue bilang akhirnya gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan hal yang biasa gue, itu hal yang sangat luar biasa, malah kayak luar biasa dalam arti karena gue nggak pernah melakukan kayak gitu ya. Jadi kayak ya itu menurut gue bentuk usaha buat gue, walaupun memang gue masuk ke komunitas itu gue diem aja, tapi menurut gue itu udah satu step besar buat gue untuk mendapatkan apa yang gue mau. Dan ya di Tuhan ternyata ya dapet gitu kan. Jadi ya menurut gue kita harus ya itu, jodoh ya dicari gitu. Boleh menganut jodoh ada di tangan Tuhan, tapi selebihnya jodoh itu ada di tangan kita.
Rezeki dari Tuhan juga kayak gitu kok ngomongnya. Rezeki mah dari Tuhan nggak bakal kemana. Cuman kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki anjay. Iya benar, setuju. Setuju. Itu penutup ya guys. Terima kasih banget hari ini udah menemani gua di malam Senin ya. Besok kerja ya kalian ya. Iya guys, gue kerja. Iya besok kerja ya. Jangan lupa istirahat ya kalian. Iya. Udah 8:30 tidur besok pagi. Kerja guys, kerja. Banting tulang ya. guys. Terima kasih udah menemani. Terima kasih tips and triknya. Terima kasih insight-insightnya. Next time kita buat lagi dengan topik yang lain. Oke? Oke. Semoga berguna sih, walaupun gue nggak tahu nih bakal jadi works apa enggak. Nggak tahu ya. Semoga ya kan? berguna, iya. Percintaan tuh selalu berguna, men. Yang nggak guna tuh kalau gibah, nggak guna. Tapi gibah seru, lain kali harus kita coba. Boleh. Oke. Gibah akan jadi berguna kalau jadinya kita malah jadi dapat pandangan baru. Asik. Setuju, Positif banget gak gue? Setuju, positif. Lu bakal gue undang terus, Fer, lu. Lumayan ya. Windy juga lumayan. Windy cantik. Cantik bebas ya. Oke, terima kasih guys. Yang nonton jangan lupa like, subscribe, jangan lupa nonton. Yang nonton jangan lupa like, subscribe ya kan. Jangan lupa komen. Kalau misalnya ada yang mau diomongin, komen aja di bawah. Yang mau diomongin apa, lu mau kita ngomongin apa, bebas. Lu mau kita berpendapat tentang apa, bebas. Jangan lupa di bawah. Yang mau bisnisnya di-review di bawah juga boleh. Atau mungkin ada yang kontra sama pendapat kita, boleh Iya, di komen boleh juga. langsung biar kita bikin klarifikasi terus masuk polisi. Oke? Terima kasih. Dadah. Thank you guys. You never see it coming.